Cek sana. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, kita harus dibatasi dalam pertemuan-pertemuan fisik kita, termasuk peribadatan seperti yang biasa kita lakukan pada hari Minggu. Namun saya percaya bahwa situasi yang terjadi ini semuanya diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita terhadap situasi yang sedang terjadi saat ini, dan kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan saat ini, meskipun di rumah kita masing-masing, namun Tuhan hadir bersama dengan kita, tidak akan mengurangi lawatan Tuhan dalam kehidupan kita selama kita bersungguh-sungguh untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari kita persiapkan kehidupan kita. Meskipun kita beribadah di rumah, namun kami menyampaikan bahwa persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, berpakaian dengan rapi, sebagaimana layaknya kita beribadah dan kita menghadap kepada Tuhan Allah yang hidup. Puji Tuhan, saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Tempat di mana kita berada, kalau mungkin untuk kita bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan, kita hormati kehadirannya saat ini. Kita menyembah Tuhan, kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan hadir bagi kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita hanya ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Engkau segalanya, segalanya. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin
dengan kita. Dan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan bersama, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Segalanya, Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu ajaib, lawatan-Mu ajaib. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Rasakan lawatan Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan di tempat Engkau berada. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, terjadi di sini. Mari angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu ajaib. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Tiada terbatas kuasa-Mu Tuhan, tiada yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Terpujilah laku, terpujilah Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya.
Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi kehidupan kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu semua hanya pemeliharaan Tuhan, semua hanya kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hari ini Engkau jadikan untuk kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Meskipun Tuhan dalam kondisi yang terbatas, di mana kami harus beribadah secara online, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Engkau adalah Allah Roh yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau sanggup menjangkau kehidupan kami dimanapun kami berada. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Dimanapun nama Tuhan ditinggikan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati dan melawat kami semua. Itu sebabnya Bapa di sorga, kami menyerahkan peribadatan kami pada hari ini. Biarlah Engkau menguasai kehidupan kami, menguasai jalannya ibadah kami. Bahkan Engkau pula akan menguasai segala fasilitas peralatan yang kami gunakan untuk kami dapat memancar luaskan peribadatan ini Bapa. Sehingga dimanapun suara-suara ini terdengar, dimanapun siaran ini dapat ditangkap Bapa, di situ lawatan Tuhan terjadi, di situ kemenangan terjadi, di situ mujizat terjadi, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekali lagi kami menyerahkan peribadatan kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan, Roh Kudus ambil alih seluruh ibadah ini, sehingga semuanya dapat jalan surut mau dan kehendak Tuhan, memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Sama-sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami lewat peribadatan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaan, kemelaratan, kemiskinan, penderitaan apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena tidak ada yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dia Allah yang hidup menjadikan kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, bangkit umat Tuhan. Iblis telah dikalah
Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkan lambangnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Allah mana? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada, amin. Tuhan mana seperti Tuhanku? Dia benteng perisai, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Amin. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada, amin. Tuhan mana seperti Tuhanku? Dia benteng perisai, dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana? Allah mana seperti Allahku? Katakan tidak ada, amin. Tuhan mana seperti Tuhanku? Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya, pujilah namanya selamanya, pujilah namanya, pujilah namanya selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini memang kita sedang diperhadapkan dengan peperangan, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa di udara. Kita banyak mengalami penderitaan, aniaya, kesesakan, sakit penyakit. Tetapi Tuhan berjanji menetapkan kita untuk menjadi lebih dari pemenang, bertahan sampai kesudahannya, karena kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Firman-Nya ya dan ajaib. Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita apapun yang kita hadapi. Dia setia bagi kita. Haleluya. Dia akan bawa kita terbang tinggi, menikmati kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Katakan bersama, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku
percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Amin. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Amin, amin. Kami menantikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, di setiap langkah ku percaya, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan. Amin. Engkau perlindungan bagi kami. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Sungguh kami bersuka cita di hadapan hadirat Tuhan, karena kami mendapati diri kami aman di dalam Engkau. Meskipun dunia hari-hari ini sedang digemparkan dengan berbagai macam hal yang terjadi, yang menyesakkan kehidupan kami, namun kami bersuka cita ketika mendapati diri kami ada dan aman di dalam Engkau. Kami percaya akan jaminan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya akan firman Tuhan yang selalu ya dan amin, yang menggenapi firman-Nya dalam hidup kami. Engkau adalah pertolongan kami, Engkau adalah gunung batu perlindungan kami ya Tuhan. Dan hanyalah Engkau jaminan kami untuk kami menerima kekekalan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami rindu lebih lagi diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Persiapkan kehidupan kami semua Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu boleh masuk di dalam setiap kehidupan kami, menempati bagian yang terbaik dalam hidup kami, dan firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Roh-Mu yang berkuasa yang akan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya ucapkan bagi kita salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Oleh jaminan firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun seperti kebiasaan kami di Jemaat GPD Hosana Tumale, sebelum mendengarkan firman Tuhan kami akan mengucapkan kredo. Dan mari bersama umat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkat Alkitab kita dan kita katakan, ini Alkitab saya. Saya jadi seperti yang difirmankannya, saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya, saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima, saya diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bersama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Daniel pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kalau semuanya sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagi kita semua ayat demi ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah
atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Puji Tuhan, silakan duduk. Pada pagi hari ini saya akan bawakan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul 2 kelompok manusia akhir zaman. 2 kelompok manusia akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Daniel adalah kitab yang selain memberikan catatan sejarah tentang orang-orang Yahudi yang setia, yang hidup dalam pembuangan, juga kitab ini berisi penglihatan apokaliptik atau bersifat nubuatan tentang hal-hal yang akan datang, tentang akhir zaman, dan hal itu masih tersembunyi dan sukar untuk dimengerti atau dipahami. Dan dari sifatnya, kitab Daniel yang berisi penglihatan, mimpi, dan nubuatan, maka kitab ini banyak disandingkan dan dibandingkan dengan kitab Wahyu. Dan seperti yang sudah kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini yaitu akhir zaman, karena memang khususnya pada pasal yang ke-12 ini bercerita tentang hal-hal yang akan datang, khususnya pada akhir zaman. Memang saya tidak akan berbicara secara detail untuk menafsirkan satu demi satu apa yang dinyatakan oleh di dalam ayat pasal yang ke-12 ini. Tetapi saudara, saya dalam pasal yang ke-12 ini ada hal yang menarik yang secara gamblang dinyatakan oleh firman Tuhan dan dapat kita pahami atau kita mengerti tentang keadaan di akhir zaman itu sendiri. Dalam pasal yang ke-12 ini sebagai penutup dari kitab Daniel menunjukkan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Dan saya tertarik untuk mengangkat ayat ini karena melihat segala yang terjadi di sekitar kita benar-benar menunjukkan bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Dan sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur karena apa yang terjadi sekarang ini telah diberitahukan oleh firman Tuhan jauh-jauh hari, bahkan zaman-zaman sebelumnya, seperti yang sudah kita baca. Daniel dan kitab Daniel ini dibuat beberapa abad jauh sebelum hari ini. Dan kitab ini sudah menuliskan tentang keadaan yang akan terjadi, keadaan yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu pada akhir zaman ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hal-hal yang terjadi sekarang ini bukanlah menjadi satu hal yang mengejutkan kita. Karena kita sudah mengetahui lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah yang kita dengarkan, lewat firman Tuhan yang dituliskan dan kita baca, bahwa semuanya cocok dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan tentang zaman akhir atau akhir zaman. Memang jikalau kita melihat apa yang terjadi pada hari-hari ini,
merujuk pada tanda-tanda akhir zaman di dalam Alkitab, di mana saat ini terjadi masa kesesakan seperti yang dituliskan dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama, seperti yang belum pernah terjadi. Kita melihat bencana alam terjadi secara berturut-turut di berbagai tempat. Peperangan terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa seperti yang dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat ini wabah penyakit sampar sedang terjadi, dan seolah-olah belum kelihatan ujung atau kesudahan dari penyakit ini, dan belum selesai dengan virus COVID-19. Muncul lagi varian-varian baru dari virus ini. Bahkan sekarang di Cina ada lagi virus yang baru, saudara. Kalau saya tidak salah, Monkey B, ya, kalau saya tidak salah, Monkey B. Kalau virus corona disebabkan oleh kelelawar yang dimakan oleh babi, lalu tetapi untuk sekarang yang Monkey B itu disebabkan oleh monyet, ya, dan itu sudah memakan korban di daerah Cina sana. Saya tidak tahu apakah itu akan berkembang lagi seperti virus corona. Namun kita boleh melihat semuanya ini menandai keberadaan akhir zaman. Amin. Semua ini menandai keberadaan akhir zaman, menyatakan kepada kita bahwa kita sudah berada di akhir zaman, seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan, namun ini belum berada pada kesudahannya. Belum, saudara. Ini akan terus berlanjut. Masa-masa ini akan terus berlanjut sampai pada waktunya Allah, pada masa kesudahan. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak satu orang pun yang tahu kapan masa kesudahan itu. Tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang ke dalam dunia ini. Dan dari pembacaan kita tentang penglihatan yang dituliskan oleh Daniel tentang akhir zaman, saya tertarik merujuk pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Di sana dituliskan adanya dua kelompok besar manusia di akhir zaman. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Itu kelompok yang pertama. Tetapi orang-orang bijaksana, yang kedua, akan memahaminya. Jadi dari pembacaan ini kita dapat melihat bahwa ada dua kelompok besar manusia di akhir zaman, yaitu orang fasik dan orang bijaksana, sesuai yang dituliskan oleh kitab Daniel. Penggolongan atau pengelompokan manusia ini bukan berdasarkan status dan strata sosial, bukan juga berdasarkan jabatan, pekerjaan, pendidikan, akademik dan lain sebagainya, bukan juga berdasarkan kekuatan, kemampuan, keahlian, kekayaan, tetapi sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu dua kelompok yang dituliskan itu adalah orang fasik dan orang bijaksana. Nah, mengenai dua kelompok ini banyak dituliskan oleh firman Tuhan, antara lain salah satunya di dalam Mazmur pasal yang pertama dan ayat yang ke-6. Mazmur pasal pertama ayat yang ke-6 yang menyebutkan tentang orang fasik dan orang benar. Dalam Mazmur pasal 7 ayat 24 sampai 27, di situ firman Tuhan menuliskan tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Baik orang fasik maupun orang bodoh itu disejajarkan, seolah disejajarkan oleh firman Tuhan
dan orang benar serta orang bijaksana pun sebanding. Disejajarkan di dalam tulisan firman Tuhan. Sebentar kita akan lihat lebih lanjut tentang kebenaran ini. Dan dua kelompok ini berdasarkan perilaku manusia yang terjadi di akhir zaman ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat dan mempelajari perilaku manusia di akhir zaman yang dikelompokkan di dalam dua kelompok besar manusia di akhir zaman. Kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita dapat memahami situasi yang sedang terjadi di akhir zaman ini, dan kita pun sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai orang-orang yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dapat memposisikan diri kita berada pada kelompok manusia yang mana pada hari-hari ini. Nah, yang pertama kita akan melihat kelompok orang fasik. Kelompok orang fasik. Pengertian orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang tidak peduli terhadap firman Tuhan dan nyata di dalam tindakannya, yaitu buruk kelakuannya, jahat dan berdosa. Itu dituliskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juga Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan orang fasik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa. Jadi dari apa yang dituliskan, pengertian yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik adalah orang yang benar, orang yang kelakuannya jahat, orang yang kelakuannya berdosa dan tidak mau taat pada perintah Tuhan. Tetapi juga orang yang fasik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia orang yang tahu kebenaran, orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, duduk mendengarkan firman Tuhan ketika ada peribadatan, namun tidak mau melakukan firman Tuhan. Diajar untuk melakukan kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan kebenaran dan perintah-perintah Tuhan. Itu pengertian orang fasik menurut Kamus Bahasa Indonesia. Apa kata Alkitab apa kata Alkitab tentang orang fasik? Dalam Alkitab sering menuliskan perilaku atau keadaan orang fasik sebagai perbandingan terbalik dari orang benar yang berkenan kepada Tuhan, orang benar yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang fasik adalah orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan atau tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mari kita membuka contohnya, kita dapat temukan di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripada memasakkan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil." Seperti yang saya katakan tadi, Alkitab sering menuliskan perilaku atau keadaan orang fasik sebagai perbandingan terbalik dari orang benar, orang yang didapati berkenan kepada Tuhan, orang benar yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa orang fasik adalah orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan dan orang yang tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita buka lagi dalam 2 Samuel. Dalam 2 Samuel
pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-22. Mulai dari ayat yang ke-21. 2 Samuel 22 mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Orang fasik juga itu, kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 19 ayat yang kedua, saya akan membacakan ayat-ayat saja dan saya akan menarik pengertian dari sana tentang orang fasik. Orang fasik di sana disampaikan sebagai orang yang membenci Tuhan, tidak mau mengikuti aturan-aturan Tuhan atau bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Dalam Nehemia pasal 9 ayat 33, di sana dinyatakan orang fasik itu sebagai orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang dalam Ayub pasal 8 ayat 13, di sana dinyatakan orang fasik itu diumpamakan sebagai orang yang melupakan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dinyatakan orang fasik itu seperti orang yang suka mencemooh kelakuan orang benar yang melakukan kejahatan. Suka bilang, lihat itu sana, tumangi, sembayang, tetapi lihat, tidak diberkati. Orang yang suka mencemooh kelakuan orang benar, orang yang suka menentang Tuhan. Dalam Mazmur pasal 10 ayat yang keempat, orang yang suka menentang Tuhan dan berlaku seolah-olah Allah tidak ada, dan seolah-olah Allah tidak akan bisa bertindak atas perbuatannya yang fasik. Coba kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-10 ayatnya yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya, tindakan-tindakannya selalu berhasil. Dan selanjutnya, berlaku seolah tidak ada Allah, dan Allah itu seperti tidak mampu berbuat apa-apa, tidak dapat bertindak atas perbuatan-perbuatannya yang fasik. Mazmur 34 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, di sana dinyatakan orang fasik itu benci terhadap perilaku orang yang berbuat kebenaran. Orang fasik itu tidak mau kalau misalnya ada temannya suka beribadah, temannya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak mau bersekutu atau tidak mau bersekongkol dengan kejahatan yang dia lakukan, malah dia cemooh, dia benci. Saya tidak suka, tidak bisa diajak sekongkol, tidak bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia benci terhadap perilaku orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 36 ayat yang pertama, orang fasik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak takut akan Allah. Kalau dikatakan orang Kristen dikatakan percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, tetapi di mana-mana dia merasa bahwa Tuhan tidak lihat dia, Tuhan tidak mampu melakukan sesuatu kepada dia. Dia menolak untuk melakukan kebenaran, dia bahkan membelakangi Tuhan, tidak mau melakukan kebenaran, tidak takut akan Allah. Mungkin dia berpikir, belum pergi datang Tuhan. Dia berpikir, mana itu Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-12, orang fasik dinyatakan seperti orang yang merencanakan dan melakukan kejahatan terhadap orang benar. Mazmur 37 ayat yang ke-28, tidak menyukai hukum. Ya.
Terkadang pemerintah sudah menetapkan ini, tetapi melanggar. Tidak mau. Pemerintah bilang pakai masker, tidak mau pakai masker. Pemerintah mengatakan jangan berkerumun, berkerumun. Mazmur 37 ayat 35, sombong dan congkak, orang yang merasa lebih daripada yang lain, orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 38, para pendurhaka, orang-orang yang tidak tahu membalas kasih Tuhan. Kalau pendurhaka itu adalah orang-orang yang berbalik dari orang yang sudah mengasihani dia, berbalik dari orang yang sudah berbuat kebaikan kepadanya. Para pendurhaka, orang-orang yang tidak tahu membalas kasih Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan, sudah dijaga, diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Mazmur 45 ayat yang ke-7, orang yang tidak mencintai keadilan. Bahkan di dalam Mazmur 50 ayat 16 sampai 19, tidak suka ditegur oleh firman Tuhan, mengesampingkan firman Tuhan, padahal suka memperkatakan firman Tuhan, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Coba kita membuka ayat ini, Mazmur 50. Mazmur 50 ayat 16 sampai 19. Mazmur 50 ayat 16 sampai 19. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Dan selanjutnya saudara, kita dapat melihat bahwa terkadang bahkan ini juga, kalau kita melihat firman ini saudara, terkadang ini pun terjadi buat orang-orang golongan rohaniawan. Betul tidak? Menyelidiki firman, menyampaikan firman, tetapi tidak mau melakukan. Firman Tuhan katakan membenci teguran, mengesampingkan firman Tuhan. Bahasa yang bahasa Ibraninya ya kupokadabang. Yang penting kupokadabangri. Yang penting saya bilang, mau lakukan tidak lakukan ya terserah. Biar sudah menyampaikan firman, tetapi hidupnya tetap bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika ditegur, malah membenci orang yang menegur. Ketika ditegur oleh firman Tuhan, tidak mau, menolak untuk diajar. Mazmur 119 ayat 53, orang fasik dinyatakan sebagai orang yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan, tidak mau diajar firman Tuhan, bertolak belakang terhadap firman Tuhan. Dan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, orang fasik yang disamakan dengan orang bodoh adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Dan banyak lagi saudara dapat klik di search engine dari tab saudara yang ada aplikasi Alkitab, saudara klik di situ orang fasik, dapat ditemukan bagaimana perilaku, bagaimana sikap, tindakan dari orang fasik. Bukan hanya orang-orang yang jahat yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang fasik pun ada dalam gereja. Kenapa? Dia dengar firman, bahkan dia menyampaikan firman, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan, mengesampingkan firman Tuhan. Firman Tuhan nomor 2, kemauannya, keinginannya, kehendaknya nomor 1, egonya nomor 1, perkataan-perkataan manusia nomor 1.
mengesampingkan firman Tuhan. Itulah orang-orang fasik. Dan yang kedua, kelompok yang kedua, orang benar atau orang bijaksana. Orang benar atau orang bijaksana ini, saudara, bukan berdasarkan pendidikan, bukan berdasarkan akademik, bukan berdasarkan gelar yang dicapainya, tetapi dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, di sana dinyatakan orang bijaksana adalah orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang benar atau orang bijaksana dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dan Kejadian pasal 7 ayat yang pertama, di situ dikatakan orang yang didapati benar oleh Allah dalam hati dan batinnya. Coba kita buka Kejadian pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi yang menyatakan orang benar ini adalah Allah sendiri lewat firman-Nya yang dituliskan oleh firman Tuhan, bahwa Nuh bukan dia mengatakan dia adalah orang benar, tetapi Allah mendapati bahwa Nuh itu adalah orang benar, sehingga firman Tuhan menyatakan firman Tuhan memberi kesaksian Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, orang benar atau orang bijaksana adalah orang yang melakukan kebenaran, dan orang itu didapati benar oleh Allah. Jadi tidak bisa berbohong. Biar dia katakan dia orang benar, tetapi Allah mendapati ketidakbenaran dalam kehidupannya, tidak dapat dikatakan sebagai orang benar. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Jadi orang benar itu benar di pemandangan Allah, karena Allah yang menguji hati dan pikirannya, dan itu nyata di dalam perkataan, nyata di dalam tindakannya sebagai orang yang benar. Orang yang benar juga di dalam Mika pasal 6 ayat ke-9 adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 2, Matius pasal 24 ayat 45 sampai 46, orang yang benar atau orang yang bijaksana diumpamakan sebagai orang yang setia dan senantiasa didapati melakukan tugasnya di hadapan Tuhan, baik ketika tuannya ada maupun tuannya tidak ada, didapati melakukan tugasnya di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-15, orang benar adalah orang yang bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan, orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang mendatangkan damai sejahtera. Orang yang
menahan dirinya, menguasai dirinya. Orang yang hidup di dalam roh, hidup dalam penguasaan diri. Orang yang lebih mementingkan kepentingan Allah dan kehendaknya terjadi di dalam kehidupannya, lebih dari segala keegoisannya, lebih dari segala kepentingan diri, lebih dari kehendak pribadi. Orang yang lebih mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-19, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-15. Orang yang benar, orang yang bijaksana adalah orang yang membuka dirinya bagi firman Tuhan. Atau dengan kata lain, orang yang mau diajar oleh firman Tuhan. Orang yang mau membuka hatinya pada pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia menerima firman Tuhan dan tidak menolak firman Tuhan di dalam dirinya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ia melakukan kebenaran yang ia tahu dan ia dengarkan. Itulah penjelasan tentang orang fasik dan orang benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenai dua kelompok ini dituliskan di dalam Daniel pasal yang ke-12 tadi sesuai dengan pembacaan kita. Akan terjadi di akhir zaman masa penyucian, masa pemurnian, masa ujian. Dalam ayat ke-10 dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Masa penyucian, masa pemurnian, masa ujian ini terjadi lewat pencobaan, terjadi lewat pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan. Masa penyucian, masa pemurnian, masa ujian ini dinyatakan dalam 2 Korintus sebagai manusia lahiriah yang semakin merosot, aniaya, kesesakan, kemelaratan. Dan itu sedang terjadi di hari-hari sekarang ini. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pencobaan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, aniaya, kesesakan, kemelaratan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, saat ini sedang terjadi sebagaimana akhir zaman, terjadi masa penyucian, pemurnian, dan masa ujian. Bahkan bukan hanya soal pergumulan, tetapi masa penyucian, pemurnian, ujian pun terjadi lewat godaan, tawaran untuk meninggalkan kebenaran, lewat kesembuhan, kekayaan, kebahagiaan yang banyak ditawarkan hari-hari ini, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, yang menarik dari masa yang sedang terjadi saat-saat ini, dalam firman Tuhan mengatakan dalam ayat ke-10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi dalam masa-masa itu dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Hal ini pula sepadan dengan apa yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-22. Mari coba kita membuka
Sebagaimana saya katakan bahwa kitab Daniel yang berisi tentang nubuatan dan penglihatan tentang akhir zaman seringkali dipadankan dengan kitab Wahyu yang memiliki sifat yang sama. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 kita dapat menemukan keadaan yang sama di akhir zaman itu dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Wahyu 22 ayat 10 sampai ayat ke-11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Menarik saudara bahwa dalam masa-masa pengujian, penyucian dan masa pemurnian yang sedang terjadi lewat pencobaan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, aniaya, kesesakan, kemelaratan yang menandai keberadaan hidup manusia di akhir zaman ini, kita dapat melihat dua kelompok manusia ini. Dikatakan orang fasik justru akan semakin fasik. Orang cemar justru akan semakin cemar. Tetapi orang bijaksana, orang benar akan semakin benar, semakin dikuduskan, semakin memahami keadaan yang sedang terjadi. Saya akan menguraikan satu persatu dari kebenaran ini saudara. Yang pertama, tentang orang fasik akan bertambah fasik. Perbuatan dosa dan kefasikan dari orang-orang yang tergolong orang fasik tadi, seperti yang saya sudah jelaskan, tentang orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang menolak untuk mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran, orang-orang yang menjauhi Tuhan, orang-orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau diajar oleh firman Tuhan, menolak kebenaran. Sudah disampaikan begini firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menolak. Pada masa-masa seperti ini, orang itu akan semakin bertambah fasik. Perbuatan dosa dan kefasikannya di masa-masa sekarang ini seakan semakin, dalam tanda petik, diteguhkan dengan situasi ini. Semakin diteguhkan. Yang sudah sesat semakin disesatkan. Dan dia semakin bertahan dengan kelakuan seperti ini. Dia semakin diteguhkan dengan situasi yang terjadi. Bahkan orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami penderitaan, justru semakin menjauh daripada Tuhan, semakin dibutakan, sehingga jauh dari pengenalan akan Tuhan. Orang-orang yang fasik di tengah-tengah masa penyucian, kemurnian dan pengujian saat ini, ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami kesesakan, justru semakin meneguhkan keadaannya. Saya bilang memang semakin setia kepada Tuhan tidak ada apa-apa didapat. Semakin dia menjauh daripada Tuhan, semakin dia merasa Tuhan semakin jauh daripadanya. Saya tidak mau lagi berdoa. Untuk apa saya berdoa? Saya berdoa, sakit saya tidak disembuhkan.
Saya berdoa, lihat padi saya tenggelam. Semakin diteguhkan dengan keadaannya, semakin dibutakan, semakin disesatkan dengan keadaannya, semakin dia jauh dari pengenalan akan Tuhan. Ketika dia sakit, mungkin dia apa itu doa puasa. Saya dulu doa puasa tidak ada yang jadi. Saya tetap sakit. Lalu mungkin ada orang yang mengatakan kepada dia, pergi di lorong sana, pergi di kampung sana, ada orang cuma satu kali dia tiup, pakai air putih jadi dikasih, satu kali dia tiup, kau sembuh. Bahkan ada orang bilang begini, dia doakan jitu air, dia baca-baca aja dengan firman Tuhan. Lalu kita tahu ada jitawa anunya, firman Tuhannya, ada jitawa doa-doanya. Hati-hati, mungkin kita semakin dibutakan, mungkin kita semakin dijauhkan dari pengenalan akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, orang fasik akan berlaku fasik, dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Semakin buruk keadaannya, semakin ia mencela dan menghina Tuhan. Saya pernah mendengar perkataan yang mengatakan, lebih menarang orang daripada Tuhan. Lebih menarang tahu itu di sana daripada Tuhan. Hati-hati, mungkin kita adalah orang yang sedang semakin disesatkan. Bahkan bukan hanya penganiayaan, bukan hanya kesesakan, ada orang yang mengalami kelimpahan. Dalam firman Tuhan mengalami kelimpahan, mengalami kemujuran, semakin membusungkan dada. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 73, mari bersama kita membuka. Saya mulai dari yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, tetap bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kejongkakan, mereka berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok hati, mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, dan seterusnya, saudara. Mungkin ada yang mengatakan, lihat, saya tidak pernah pergi ke gereja, tapi lihat berapa ton yang dihasilkan dari sawahku, saya tidak kekurangan. Lihat, saya tidak pernah beribadah, saya tidak pernah berdoa, tetapi mana sakit penyakit tidak pernah saya alami. Justru orang-orang yang beribadah, lihat sakit, seakan mereka kena tulah. Lihat, lebih baik saya tidak usah beribadah. Saya tetap mengalami kelimpahan, saya tetap sehat. Firman Tuhan mengatakan tetap gemuk, tetap
diberkati. Sedangkan kalian, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah, kekurangan, penderitaan terjadi. Dan banyak hal mungkin yang tidak baik yang dilihat oleh orang fasik terhadap orang-orang yang benar. Sehingga itu akan semakin meneguhkan situasinya, semakin menyesatkan dia, semakin membutakan matanya. Hati-hati. Pada masa penuai, pada masa penyucian, masa pemurnian, masa ujian ini, orang fasik akan bertambah fasik. Semakin kuat dengan ajarannya, semakin kuat dengan keyakinannya, semakin kuat berpegang dengan keadaannya, baik itu buruk maupun kelimpahan. Tetapi, dan orang-orang fasik ini pula pada masa-masa ini, dikatakan dalam firman Tuhan, mereka tidak mengetahui, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Corona terjadi di mana-mana, wabah terjadi di mana-mana. Biasalah itu, namanya penyakit. Tidak memahami bahwa firman Tuhan sudah menyatakan bahwa penyakit sampar, wabah penyakit menandai kesudahan dari bumi ini, akhir zaman, menandai bahwa kita sedang hidup dalam akhir zaman, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Dia tidak paham, tidak mengerti. Ketika dia sakit, ketika dia mengalami pergumulan, semakin hatinya jauh daripada Tuhan dan semakin penyakit itu menyerang kehidupannya. Tidak ada hati untuk mau berbalik kepada Tuhan karena dia tidak tahu Tuhan sedang mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Seharusnya untuk membawa dia kembali kepada Tuhan, membuat dia menyadari akan keberadaannya, tetapi dia tidak sadar-sadar. Semakin mereka dikeraskan. Yehezkiel pasal 13. Yehezkiel pasal yang ke-13. Mari coba kita buka. Yehezkiel pasal 13 ayat yang ke-22. Yehezkiel pasal 13 ayat yang ke-22. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang aku tidak mendukakan hatinya, dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik, sehingga ia tidak bertobat dari kelakuan orang fasik itu, dan kamu membiarkan dia hidup. Jadi orang-orang fasik itu, saudara, semakin dikeraskan hatinya dan semakin tidak mau bertobat. Jadi hati-hati kalau ajaran firman Tuhan sudah tidak mempan di hati kita. Hati-hati kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita malah balik belakang. Hati-hati ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, baru ada katanya, ada kata-kata kita dalam bahasa Ibrani mengatakan parei. Hati-hati saudara. Dalam masa-masa seperti ini, jangan sampai kita semakin dikeraskan dengan keadaan kita. Dan kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak memahami keadaan itu. Kita tidak memahami bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi kita. Kita tidak memahami bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak pernah memahami bahwa kita harus mencari Tuhan. Kita tidak memahami bahwa Tuhanlah penguasa langit dan bumi. Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Ketika kita mati nanti kita hanya berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Tuhan yang akan mengadili kehidupan kita. Bukan dengan siapa-siapa saudara. Bukan dengan orang tua kita. Bukan dengan kolega kita. Bukan dengan orang-orang yang kita andalkan. Bukan dengan orang-orang hebat, tetapi dengan Tuhan yang akan mengadili kehidupan kita. Mau masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau masih ada hati untuk baik-baik dengan Tuhan saat ini, saudara, baik-baik dengan Tuhan.
Jangan sampai kita berada pada kondisi kefasikan yang membuat kita tidak memahami, semakin kita disesatkan. 2 Timotius pasal 3 ayat 13. 2 Timotius pasal 3 ayat 13. Mulai ayat ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat saudara, inilah kondisi orang yang fasik. Inilah kondisi orang yang fasik, di mana semakin fasik dan dia tidak akan pernah mengetahui bahwa dia tinggal dalam kefasikan. Yang kedua, kepada orang yang benar dalam masa penyucian, masa pemurnian, masa ujian ini, orang yang benar atau orang bijaksana ketika mengalami masa pengujian, masa pemurnian, dan kita kembali dalam pembacaan kita dalam Daniel pasal yang ke-12. Di sana dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang bijaksana akan memahami kehendak Tuhan. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah masa-masa pemurnian, adalah masa-masa pengujian, di mana kita harus tetap bertahan. Karena hanya orang yang bertahan pada kesudahannya akan memperoleh kekekalan sorga semawi. Namun saudara, bagi orang benar atau orang bijaksana, orang yang senantiasa melakukan kebenaran di hari-hari ini, mari bersama kita membuka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Maaf, 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bagi orang-orang yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam masa pengujian ini, selain dia memahami kehendak Tuhan, ia dipelihara dalam kekuatan Allah karena imannya. Ia tetap dipelihara oleh kekuatan Allah. Saudara, dengan kekuatan kita hari-hari ini tidak ada yang bisa bertahan. Tetapi bagi orang yang benar, orang yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, kekuatan itu berasal daripada Allah yang akan memelihara dan menguatkan kita oleh iman kita. Kita baca kembali, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kita menantikan keselamatan yang tersedia bagi kita sampai pada kesudahannya. Tuhanlah yang akan menguatkan dan memampukan kita. Tuhanlah yang memelihara iman kita. Tuhanlah yang senantiasa memelihara kita, menguatkan kita, membuat kita mengerti dan memahami bahwa apa yang sedang kita alami saat ini hanyalah penderitaan yang ringan, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan, tidak sebanding dengan mahkota kemuliaan, tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, bagi orang-orang yang tetap memegang kebenaran firman Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, bagi orang-orang yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang benar akan tetap melihat dan menikmati pemeliharaan Tuhan, kekuatan daripada Allah. Dan orang benar akan semakin menguduskan dirinya, semakin hidup dalam kebenaran. Dalam Wahyu pasal 22 ayat ke-10, orang cemar semakin cemar, orang sesat semakin sesat, namun orang yang kudus akan tetap menguduskan dirinya. Berbahagialah kita sebagai orang-orang yang tetap melakukan kebenaran. Dan ayat yang terakhir dalam Daniel pasal yang ke-12, dalam ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga, dan melihat ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada kelompok yang mana? Kelompok orang yang menolak untuk diajar firman Tuhan, menolak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, atau orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan bijaksana, orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, orang-orang yang tetap setia bertahan sampai kesudahannya, orang-orang yang tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam pergumulan, dalam masa ujian, dalam masa pemurnian, dalam masa apapun yang sedang terjadi saat ini. Saudara, kekuatan bukan berasal daripada kita, tetapi berasal daripada Tuhan yang akan memampukan kita sesuai dengan kebenaran yang kita lakukan, sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Tuhanlah yang akan memampukan kita dan membawa kita semakin dikuduskan, semakin benar, semakin kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan untuk menikmati mahkota kekekalan di dalam kerajaan surga. Saya tidak membawa jauh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, namun inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita tetap memegang kebenaran, hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat memperhatikan hari-hari kita, kita dapat memperhatikan perilaku kita di akhir zaman ini, supaya kita bukan menjadi bagian orang yang akan semakin disesatkan,
Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu. Amin. Agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Amin Tuhan. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Amin. Bimbing kami di setiap waktu. Amin. Ini doa kami ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari responi firman Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan jalan-jalan-Nya ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu ajaib, jalan-Mu benar Tuhan. Ajar kami berjalan dalam jalan
yang bertahta dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibentangkan kepada kami semua, yang mengajarkan, membuat kami mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, lewat firman-Mu, ajari kami untuk kami dapat memposisikan diri kami di mana kami berada di tengah-tengah akhir zaman ini Tuhan, agar jangan kami menjadi sama seperti orang fasik, jangan kami memiliki kelakuan dan perilaku sebagai orang fasik yang tidak mau diajar firman Tuhan, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun Tuhan, tolong kami lewat firman-Mu, Engkau membaharui seluruh kehidupan kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa di sorga, tambahkan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan, menghadapi hari-hari yang sukar dan sulit ini, menghadapi pergumulan persoalan saat ini, kami tahu kekuatan itu bukan berasal dari kami, namun kami percaya, kami yang sebagai orang-orang yang tetap berharap kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, kami akan tetap terpelihara di dalam kekuatan kuasa Allah yang akan memampukan kehidupan kami untuk kami tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan, tolong kami sebagai umat-umat-Mu agar kami tidak melepaskan kepercayaan kami tidak melepaskan keyakinan kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara kami semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, kami dijamah, kami dilawat oleh firman Tuhan, dan kami diberikan kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Engkau. Tuhan, tolong kami, lawati kami semua Tuhan, agar kami tidak dikeraskan dengan keadaan kami tidak dikeraskan dengan situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, tolong kami agar kami dapat berbalik kepada Tuhan, menyadari tingkah langkah kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, lawati kami semua dengan firman-Mu pada saat ini Bapa di sorga, untuk kami semakin dibenarkan, kami semakin dikuduskan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, kami sedang dalam, Tuhan Yesus, persoalan, kami sedang dalam penderitaan, sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kuatkan kami semua, hiburkan kami semua, mampukan kami semua untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah situasi ini, agar kami tidak tergoda dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini yang akan menyesatkan kehidupan kami. Namun Tuhan, tolong kami untuk kami tetap bertahan sampai kesudahannya. Dan kami percaya ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, persoalan, sakit penyakit, ditolong oleh Tuhan, dikuatkan, diberi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami. Kami sudah berdoa dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara. Silakan duduk, saudara-saudara yang ada di rumah. Kami sampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Saudara-saudara boleh melihat di warta jemaat yang dibagikan di rumah-rumah saudara masing-masing. Untuk hari Selasa, mesbah doa jemaat kita akan lakukan melalui Google Meeting atau Google Meet maksud saya. Nanti kami akan bagikan linknya 30 menit atau 15 menit sebelum ibadah dimulai. Kemudian pada hari Jumat kita ada doa puasa dan di rumah masing-masing. Dan hari Sabtu
ibadah pemuda remaja melalui live streaming melalui Google Meet yang akan dipandu oleh Ibu Rohani. Dan perhatikan sekolah minggu tetap jam 8 pagi melalui online, melalui live streaming, dan ibadah untuk 1 Agustus 2021 masih kita laksanakan dalam bentuk live streaming, mengingat daerah kita masih mengalami situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan untuk kita dapat berhimpun, berkumpul seperti biasa. Oleh sebab itu saya himbau kepada jemaat GPD Hosana Tumale untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, baik saudara berada di rumah, baik saudara berada di luar rumah, jauhi kerumunan, gunakan masker, rajin cuci tangan, dan kurangi mobilitas kita, jaga jarak, dan kita ikuti apa yang diatur oleh pemerintah. Kita dukung mereka, kita dukung apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah kita, sehingga kita boleh menjadi warga negara yang baik dalam berperilaku untuk menyukseskan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dan jemaat Tuhan yang berada di rumah sakit dalam keadaan sakit. Juga kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Saudara tidak maju ke depan, tetapi kami akan berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu selama kita tidak beribadah pada hari minggu-minggu yang lalu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di akhir ibadah kami ini, kami menaikkan syukur kepadamu buat segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami sudah beribadah sekalipun kami dibatasi oleh jarak. Kami melakukannya melalui ibadah live streaming. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya setiap jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik mereka mengikuti liturgi yang sudah dibagikan maupun mereka yang mengikuti ibadah live streaming ini, Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati kami semua, memagari dan melindungi kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami setiap langkah kami, Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan usaha kami, mata pencarian kami, selama tidak menyimpang dari firman Tuhan, akan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, buat pelayanan kami yang ada di GPD Hosana ini. Terus Tuhan akan kembangkan pelayanan kami di tempat ini. Biarlah makin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Gereja ini boleh berdampak bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan. Kiranya Tuhan akan tolong mereka. Kami berdoa buat hamba-Mu Yoel, kami berdoa buat Ibu Agus, kami berdoa buat adik kami Gracela, dan mungkin ada umat-umat-Mu yang lain yang sedang sakit, Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa panggil nama Tuhan yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jamahan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, termasuk mereka yang sedang buka hati mereka. Mungkin mereka sedang mengalami sakit, mereka menyaksikan dari tempat mereka di rumah atau di rumah sakit. Mereka menyaksikan tayangan ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah mereka. Segala penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamalah dan sembuhkan mereka Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang mengalami sakit penyakit juga Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami dalam penanganan wabah virus corona di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa taruh hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat menerapkan satu aturan yang juga akan menguntungkan kami. Dan terlebih dari itu Tuhan, membawa kami boleh menikmati segala sesuatu kebaikan-kebaikan Tuhan melalui aturan yang mereka telah terapkan. Tolong kami masyarakat Tuhan untuk kami dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, mendukung pemerintah kami Tuhan, sehingga siklus kehidupan boleh berjalan dengan baik kembali. Kami boleh tetap beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Khususnya daerah kami di Kota Belopa dan sekitarnya, Kabupaten Luwu ini Tuhan. Kami berdoa Desa Tumale, biarlah Engkau juga akan memberkati desa kami. Engkau jauhkan dari penyebaran virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Kami berdoa bagi adik kami Raditya, Devito, Alga, juga Bapak Daniel Bungin, Alvin Christian yang berulang tahun pada minggu-minggu yang lalu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan turunkan berkat rahmat dan anugerah. Segala kebaikan-kebaikan dari sorga Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Umur yang panjang bagi mereka, keberhasilan, kesehatan, kekuatan. Bahkan tahun yang dijalani akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Turunlah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persembahan-persembahan umat-Mu, Tuhan memberkati semuanya. Apa yang mereka korbankan dan apa yang mereka bawa, baik mereka yang mengembalikan milik Tuhan maupun mereka membawa persembahan sukarela mereka. Kiranya tilik dari tempat yang maha tinggi untuk memberkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari kita arahkan hati kita, tadakan tangan-Mu ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dengan demikian selesai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.